Shalom, selamat pagi kaum muda. Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan kepada ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Saudara-saudara, kita kaum muda, waktunya untuk memberi, waktunya untuk berbagi, waktunya untuk melakukan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita masih muda. Nanti kalau sudah usia lansia, sudah akan sulit melakukan seperti itu. Mungkin bisa, tapi tidak maksimal. Karena pada saat ini, kaum muda adalah seorang yang idealis. Orang yang berpikir ke depan. Orang yang penuh dengan motivasi tinggi, berapi-api. Disinilah kunci agar kita bisa menjaga keseimbangan hidup kita. Berilah dan kamu akan diberi. Ayat ini mengajarkan kepada kita perintah. Allah memerintahkan kepada kita untuk memberi. Sehingga saya kasih judul adalah Sharing is good. Berbagi itu keren. Jadi ketika engkau memberi, berbagi kepada orang lain, dan nanti kamu juga akan diberi oleh Allah yang memberikan kepadamu. Dan apa yang kau berikan, jumlahnya atau ukurannya atau besarnya atau beratnya, akan Allah kembalikan seperti itu. Sehingga memberi ini dalam bahasa Yunani ada didomi. Allah memerintahkan didomi, memberi atau berbagi. Memberi kepada seseorang, berbagi makanan, berbagi tempat tinggal, berbagi sandang pangan, berbagi motivasi, berbagi inovasi, penemuan-penemuan yang baru, berbagi informasi, dan saling berbagi. Karena kaum muda adalah kaum yang luar biasa dan potensi untuk berbagi seperti ini. Didomi ini akan menjadi powerful untuk kaum muda, saudara-saudara, dan saya tentu saja. Karena itu dikatakan, mari pada usia yang muda seperti ini, jangan abaikan seseorang, jangan abaikan diri kita hanya untuk bekerja dalam satu egoistis yang tinggi. Jangan. Tetapi mulailah berpikir untuk keluar. Satu hari ada seorang anak baru lulus kuliah. Lalu dia kerja. Dia kerja, dapat kerjaan. Ini dari keluarga yang sangat miskin. Tapi anak ini diremehkan sama orang tua. Waktu masih sekolah, masih kuliah, habis uang banyak. Harta benda orang tuanya habis. Bahkan uang seringkali digunakan untuk tidak-tidak. Sehingga namanya jelek. Orang tua selalu mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada anak ini. Tidak bisa, seolah-olah tidak ada harapan masih. Ketika anak ini mulai kerja, saudara, keluarganya sudah jatuh miskin. Sudah seolah-olah tidak ada harapan hidup ke depan. Maka anak itu mendapat penghasilan, sebagian uangnya diberikan ke orang tua. Orang tuanya kaget. Kenapa? Anak saya sudah mandiri kah? Dia sudah mau berbagi. Bulan depan, maka mendapat gajian lagi diberikan orang tua. Dan tiap bulan, orang tuanya diberi uang dari gajinya itu. Maka sejak itulah, saudara, orang tua tidak lagi mengatakan kata-kata yang jelek kepada anak. Dia memuji-muji anaknya, bercerita kepada tetangga atau saudara-saudara anaknya luar biasa hebatnya.
Ketika orang tua memuji seperti itu, yang terjadi adalah anaknya menjadi diberkati oleh Tuhan. Anaknya berbagi. Sharing is good. Berbagi itu keren. Anaknya berbagi kepada orang tuanya. Nah, Tuhan membalas anak ini menjadi diberkati. Saudara, kau muda, waktunya muda. Meskipun kita memerlukan biaya banyak untuk kehidupan kita. Tapi kalau kita mau sharing is full, maka dikatakan engkau akan diberkati Tuhan. Lukas 6 ayat 30 mengatakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jadi ada berikutnya mengatakan, kalau orang meminta, berikan, kasih. Tapi ya bukan berarti kasih mamanya seluruh semua yang kau miliki, tidak kasih sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau kita tidak mampu, ya kita kasih seperti apa yang kita bisa mengasihi. Maka dikatakan Allah mengajarkan, berilah orang yang meminta. Allah melatih kepada diri kita adalah kita melatih berbagi. Berbagi hidup, berbagi sandang pangan, berbagi motivasi, berbagi semangat, berbagi apa saja, berbagi keterampilan. Sehingga tidak perlu takut persaingan, karena tidak ada persaingan. Tidak perlu takut kamu akan dikalahkan oleh orang lain. Karena memang di dunia ini, orang pintar, ada yang lebih pintar lagi, ada yang lebih pintar lagi. Untuk apa memang kalau kita seperti ini, ya sudah seperti ini. Tetapi kita mempunyai satu kekuatan. Kita berbagi kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada siapa saja yang memerlukan, kita berbagi. Saudara, berbagi ini memang sulit kalau kita tidak terbiasa. Kalau seringkali orang bilang begini, kalau saya penghasilan saya 1 bulan 100.000, lalu 10%-nya 10.000 saya berikan kepada seseorang yang memerlukan, maka tidak apa-apa jumlahnya cuma 10.000. Kalau saya penghasilannya 1 miliar, 10% saya berikan kepada orang, maka saya berpikir, waduh, terlalu besar. Ini 10% dari sekian miliar, ini kan besar sekali. Maka kesulitan kita berpikir seperti itu. Tapi kita anak-anak muda, kita tidak hidup dalam miliaran. Tapi kita hidup dalam hal yang kecil. Dan saatnya melatih. Kalau kita terus melatih, kita melatih pertama, latihan pertama terpaksa, latihan kedua terpaksa, latihan ketiga terpaksa. Kalau terus latih, lama-kelamaan menjadi satu kebiasaan. Jadi memberi dan diberi itu adalah menjadi satu kebiasaan. Jadi saudara, hidup ini selalu bergantung pada Tuhan. Tuhan, waktunya aku memberi. Tuhan tahu waktunya Tuhan nanti memberi engkau juga. Dalam Lukas 12 ayat 3 dikatakan, jualah segala milikmu dan berikan sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Saudara, Yesus mengajarkan kepada kita untuk membagi, memberikan harta kita yang ada di dunia ini. Bayangkan, di dunia ini semuanya adalah sia-sia. Di dunia ini semuanya adalah tidak ada artinya. Ketika engkau meninggalkan harta yang begitu banyak, disitulah engkau akan tahu. Tapi memang sudah terlambat. Semuanya sia-sia. Bahkan ada yang kita melihat di cerita, kisah nyata, bahwa dia meninggal, orang itu. Berapa bulan kemudian, ternyata di rumahnya terbongkar, tersimpan harta karun yang luar biasa banyaknya. Padahal penampilannya orang itu biasa-biasa, tetapi dia adalah luar biasa kaya raya.
Pertanyaannya, untuk apa semua yang dia simpan itu? Sehingga untung orang menemukan. Kalau tidak, untuk apa semua yang dia simpan? Dia kerja keras untuk mengumpulkan uang itu. Akhirnya esok dia tidak. Saudara, lebih baik kita berbagi dalam hidup ini. Berbagi segala hal. Paling enak itu adalah hidup berbagi. Sehingga beban ini menjadi ringan. Saling tolong menolong. Dan Amsal 22 ayat 9 mengatakan, orang yang baik hati akan diberkati karena ia berbagi rezekinya dengan si miskin. Jadi hidup kita selalu diberkati. Janji Tuhan bahwa berbagi itu akan dikembalikan. Janji Tuhan adalah ketika kita memberi, maka kita juga diberi. Ketika memberi, kita diberkati. Ini janji Tuhan. Sehingga kenapa kita takut? Sehingga kalau kita melihat memang begini hidup ini. Tapi kalau kita sip untuk diri kita sendiri, kita egois sangat tinggi dalam hidup ini. Seolah-olah kita hidup sendiri, tidak memerlukan orang lain, tidak bisa. Dalam kehidupan ini. Karena itu kita perlu kehidupan sosial. Kita berteman, kita bersahabat, kita saling memberi, saling berbagi, saling bersama-sama. Inilah kehidupan yang luar biasa. Hai kaum muda, kalau engkau dalam posisi yang serba sulit saat ini, berpikirlah untuk terobosan masa depan. Kau mulai berbagi dalam hidup ini. Karena ketika engkau mulai berbagi dan melatih diri engkau berbagi, kesulitan-kesulitan yang kau hadapi tidak kau selesaikan dengan sendiri. Tetapi banyak orang tua, banyak teman, banyak sahabat, banyak orang lain yang akan memberatkan engkau. Orang itu baik sekali. Orang itu suka nolong orang. Sekarang dia sedang mengalami masa ini. Banyak orang yang tergerak untuk sama-sama mendoakan engkau. Sehingga kesulitan yang kau alami pasti diterobos, diselesaikan dengan doa-doa yang teman-temanmu atau orang lain mendoakan tentang kamu. Pernahkah kau mengalami masa ini? Dalam hidup itu seperti ini. Marilah pada pagi hari ini kita melatih diri kita untuk melakukan seperti ini. Dikatakan sharing is cool. Berbagi itu keren. Mari saudara kita melatih. Tuhan memberkati. Shalom.